Objek vital nasional atau OVN adalah infrastruktur, wilayah atau fasilitas yang dianggap krisis dan krusial bagi suatu kepentingan nasional dan keamanan suatu negara. Objek-objek ini memiliki nilai strategis yang tinggi, sehingga gangguan maupun kehancuran dari objek tersebut dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi suatu negara ataupun pemerintahan. Karena kebanyakan dari objek vital nasional ini juga merupakan sumber penghasilan bagi negara maupun masyarakat di sekitarnya. Contoh dari objek vital nasional antara lain meliputi pangkalan militer, pabrik produksi senjata, stasiun pembangkit listrik, pusat komunikasi, jaringan transportasi penting, dan instalasi pengelolaan air minum. Dan tidak lupa juga salah satu tempat yang kami liput adalah Kota Tua. Kota Tua merupakan salah satu kawasan yang dianggap sebagai salah satu warisan budaya yang memiliki wilayah strategis dari segi kebudayaan, pariwisata, dan identitas nasional. Pemerintah Indonesia sendiri memberikan perhatian khusus pada kawasan Kota Tua. Perhatian khusus diberikan untuk menjaga, melestarikan, serta mempromosikan warisan budaya dan sejarah negara Indonesia. Di wilayah Kota Tua sendiri terdapat beberapa museum yang berdiri. Salah satu yang menarik perhatian kami adalah Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993 dan terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3 Jakarta Barat, dan menempati area bekas gedung Bank Indonesia Kota dan merupakan peninggalan dari De Javans Bank. Pada awalnya, bangunan-bangunan ini adalah area bekas gedung Bank Indonesia yang merupakan cagar budaya peninggalan De Javans Bank yang dibangun pertama kali pada tahun 1828. Sehingga tidak heran jika di dalamnya masih ada konstruktur asli dari bangunan ini, seperti loket kasir dan brankas besar yang berbentuk ruangan. Peresmian Museum Bank Indonesia dilakukan melalui dua tahap, yaitu peresmian tahap pertama yang dibuka untuk masyarakat pada tanggal 15 Desember tahun 2006 oleh Gubernur Bank Indonesia pada saat itu, yang bernama Burhanuddin Abdullah. Dan peresmian tahap kedua oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. Museum Bank Indonesia sendiri memiliki beberapa koleksi yang berupa beberapa contoh uang dari zaman dahulu kala, juga dari seluruh dunia. Juga beberapa emas batangan asli di salah satu ruang pamerannya. Hal inilah yang membedakan Museum Bank Indonesia dengan museum-museum lainnya di wilayah kawasan Kota Tua, yaitu berisikan barang-barang yang tidak hanya bernilai histori, namun juga memiliki nilai materi. Dengan banyaknya barang yang memiliki nilai materi, menjadikan Museum Bank Indonesia memiliki resiko yang tinggi terhadap kejahatan. Contohnya seperti pencurian koleksi pameran, pembobolan, dan perusakan barang yang berada di pameran. Untuk melindungi barang-barang tersebut, Museum Bank Indonesia memiliki beberapa pengamanan. Strategi pengamanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dimulai dari pintu depan hingga di dalam museum itu sendiri. Dari pintu masuk, saat pengunjung yang ingin masuk ke dalam Museum Bank Indonesia wajib melewati walk-through metal detector atau pintu deteksi metal, dan barang bawaan mereka wajib melewati mesin X-ray scanner. Selain itu juga, di dalam kawasan Museum Bank Indonesia memiliki beberapa CCTV di beberapa titik yang strategis dan kemungkinan dapat menjangkau seluruh ruangan yang ada di Museum Bank Indonesia.
Selain itu, juga ada beberapa pengamanan fisik yang menggunakan kaca tebal yang tidak mudah pecah, berangkas yang digunakan untuk menjaga koleksi-koleksi berharga di dalam Museum Bank Indonesia. Dan juga ada pula petugas keamanan yang berjaga di dalam museum ini dan juga berkeliling di sekitar area museum. Untuk meminimalisir kerusakan dan kehilangan barang koleksi di museum, petugas museum mewajibkan seluruh pengunjung untuk menitipkan tas dan barang bawaan mereka di loker penitipan barang. Dan untuk barang berharga seperti smartphone dan dompet, disediakan tas kecil yang transparan yang dapat dibawa ke dalam area museum. Kebijakan awal ini dibuat karena adanya kasus kerusakan barang koleksi yang tidak sengaja tersenggol oleh pengunjung anak-anak. Namun agar terkesan adil, kebijakan ini diwajibkan untuk seluruh pengunjung tanpa ada batasan umur. Lagi pula, kebijakan ini juga dapat mengurangi resiko pencurian barang koleksi yang kemungkinan dapat disembunyikan di dalam tas pengunjung. Pihak pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan pihak Museum Bank Indonesia untuk mengamankan museum tersebut, yaitu dengan menyediakan pihak kepolisian yang ikut berjaga di Museum Bank Indonesia. Mereka turut membantu petugas pengamanan inti dalam menjaga keamanan Museum Bank Indonesia. Petugas kepolisian yang berjaga terdiri dari 2 personil yang berjaga setiap harinya. Yang pertama di pintu masuk museum dan yang kedua di pos penjagaan yang terletak di belakang Museum Bank Indonesia. Mereka berjaga sesuai dengan jam operasional museum. Untuk kawasan Kota Tua, mereka memiliki sistem keamanan sendiri, yaitu terdiri dari CCTV di seluruh kawasan, petugas keamanan yang berkeliling, pos keamanan di beberapa titik, dan pos screening di pintu masuk kawasan yang berfungsi untuk mengawasi pengunjung yang masuk maupun keluar kawasan Kota Tua.